Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Aimatul Hazana dengan NIM 211120 kelas RC2 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh dosen Ibu Adisha Maya Andara, di mana saya akan memaparkan dua materi, yaitu investasi asing dan juga MSDM dalam bisnis internasional. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi kita, yaitu materi pertama dan kedua, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu bisnis internasional, di mana bisnis internasional adalah bisnis yang segala kegiatannya dilakukan dengan melewati batas-batas negara, tidak hanya dalam hal perdagangan saja, namun juga di bidang manufaktur maupun industri jasa yang berkembang di berbagai seperti transportasi, pariwisata, konstruksi, komunikasi massa, periklanan, perbankan, perdagangan besar maupun perdagangan eceran. Nah, kegiatan impor juga merupakan salah satu contoh perdagangan internasional. Kegiatan ini melibatkan pembelian suatu barang maupun jasa dari luar negeri. Contohnya yang terjadi barang luar masuk ke Indonesia seperti migas, beras, peralatan farmasi, hingga alat-alat elektronik. Selain impor, aktivitas ekspor juga bisa disebut sebagai bagian dari jenis bisnis ini. Kegiatan ini adalah pengiriman barang yang dibuat dalam negeri lalu dikirim ke luar negeri. Teman-teman, kita lanjut tentang bisnis internasional, di mana kita harus mengetahui perbedaan antara bisnis internasional dengan perdagangan internasional. Bisnis internasional sendiri ialah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain, di mana di dalamnya terdapat pemasaran internasional dan perdagangan internasional. Nah, sedangkan perdagangan internasional sendiri ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok penduduk dalam suatu negara dengan penduduk di negara yang berbeda. Nah, atas kesepakatan bersama, pelaksanaan perdagangan internasional ini sejatinya sangatlah kompleks atau rumit karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selanjutnya kita akan membahas pada materi yang saya akan paparkan, yaitu tentang teori investasi, di mana secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelian barang, modal, dan peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Peningkatan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa di masa depan. Sedangkan Samuelson di tahun 2010 dia menyatakan bahwa teori ekonomi mendefinisikan investasi itu sendiri bahwa investasi real sebagai penambahan dan pembelian barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan menambah barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan mendatang. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang lebih jelasnya investasi asing. Investasi asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Hal ini disebutkan oleh Salvatore pada tahun 2013. Teman-teman, Salvatore sendiri mengungkapkan bahwa investasi asing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi portofolio, di mana investasi ini merupakan yang melibatkan aset keuangan seperti obligasi dalam mata uang nasional. Nah, kegiatan investasi surat berharga tersebut terjadi melalui lembaga keuangan seperti bank dan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya. Yang kedua ialah investasi asing langsung, di mana investasi ini adalah investasi aktual barang, modal, pabrik, tanah persediaan, baik modal dan manajemen terlibat, dan investor mengendalikan dana yang diinvestasikannya. Investasi asing langsung ini biasanya berbentuk perusahaan yang mendirikan anak perusahaan atau mengambil alih perusahaan lainnya.
kita akan membahas tentang MSDM dalam bisnis internasional. Seberapa penting sih MSDM dalam bisnis internasional itu? Kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nah, MSDM sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Keberadaan manajemen SDM sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk memajukan visi perusahaan serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Manajemen SDM merupakan bagian penting dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan bisnis. Sedangkan di dalam MSDM bisnis internasional itu terdapat model-model organisasi internasional, yaitu yang pertama ialah federasi terdesentralisasi, di mana tiap unit nasional dikelola sebagai entitas atau lembaga yang terpisah yang berusaha untuk mengoptimalkan kinerja di dalam lingkungan lokal. Ini adalah korporasi multinasional tradisional. Sedangkan yang kedua ialah federasi terkoordinasi, di mana perusahaan pusat memungkinkannya untuk mempertahankan kontrol keseluruhan, meskipun ruang lingkupnya itu diberikan pada manajemen lokal untuk mengadopsi praktek-praktek yang mengenali kondisi-kondisi pasar lokal. Nah, yang terakhir ialah transnasional, di mana korporasi mengembangkan kemampuan strategi multidimensional terhadap persaingan global. Nah, persaingan global juga mengizinkan kewaspadaan lokal pada kebutuhan-kebutuhan pasar. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan kali ini dalam video presentasi saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dari pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.